Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Geografi Modul 7 Unit 3 kelas 11 dengan tema penyelamatan flora dan fauna. Flora dan fauna yang dimiliki Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis. Keragaman jenis flora dan fauna ini merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh sebab itu, kekayaan tersebut harus tetap dijaga dan dilestarikan. Apalagi beberapa flora dan fauna yang dimiliki Indonesia terancam eksistensinya atau terancam punah. Salah satu cara melestarikan flora dan fauna adalah dengan cara konservasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan melestarikan. Berdasarkan definisi tersebut, konservasi flora dan fauna dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan flora fauna beserta ekosistem tempat tinggalnya. Tujuan utama konservasi flora dan fauna adalah untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna, serta menjamin kelestarian pemanfaatan flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah. Flora dan fauna langka di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Republik Indonesia merilis jumlah hewan dan tumbuhan langka di Indonesia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor sekian tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor sekian tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Terdapat 904 total tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi oleh negara dengan rincian 787 spesies satwa dan 117 spesies tumbuhan. Berikut adalah 5 tumbuhan dan hewan langka di Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan. 5 flora langka di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan yang memiliki jumlah spesies terbanyak di Indonesia. Sebanyak 59 spesies kantong semar telah dinyatakan sebagai tumbuhan langka dan dilindungi. Yang kedua yaitu anggrek. Siapa sangka anggrek merupakan tumbuhan yang memiliki jumlah spesies langka terbanyak kedua setelah kantong semar. Dalam daftar yang dirilis kementerian terdapat 28 spesies anggrek yang masuk dalam daftar tumbuhan langka dan dilindungi. Yang ketiga ada tumbuhan Rafflesia. Yang paling terkenal adalah spesies Rafflesia arnoldii. Tidak hanya itu, terdapat 13 spesies tumbuhan Rafflesia yang dinyatakan langka. Di antaranya adalah Rafflesia raksasa, Rafflesia bengkulu, Rafflesia gadut, tindawan piring, Rafflesia lawang, Rafflesia Meyer, Rafflesia mulut kecil, Rafflesia pris, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bunga bangkai raksasa. Bunga bangkai raksasa merupakan salah satu tumbuhan langka yang terkenal dengan nama latin Amorphopalus titanum. Jumlah keseluruhan bunga bangkai yang ada di Indonesia bisa dihitung jari. Total hanya 25 jenis yang tersebar di beberapa wilayah tanah air. Ada 8 jenis di Sumatera, 6 di Jawa, 3 di Kalimantan, dan 1 di Sulawesi. Edelweiss. Bunga Edelweiss biasa disebut dengan Anaphalis javanica. Saat ini hanya bisa ditemui di daerah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrau, dan Gunung Rinjani. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan langka yang disebutkan di atas. Selanjutnya ada 5 fauna langka di Indonesia. Yang pertama yaitu ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki nama latin Panthera tigris sumatrae. Dikutip dari World Wide Fund for Nature, jumlah populasi harimau Sumatera saat ini hanya tersisa 400 ekor. Yang kedua ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih terkenal dengan warna bulu-bulunya yang sangat indah. Dikutip dari situs inventarisasi dan identifikasi populasi cendrawasih di kawasan konservasi CA Weigo Barat, estimasi populasi dari cendrawasih merah adalah sekitar 279 ekor dan cendrawasih botak dengan jumlah 68 ekor. Yang ketiga ada badak berjula satu. Badak berjula satu dikenal dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Jumlah badak Jawa saat ini di Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK tercatat ada 74 ekor. Badak dewasa sebanyak 59 ekor dengan 32 jantan dan 27 betina, serta anakan sebanyak 15 ekor, 8 jantan dan 7 betina. Elang Jawa. Nama latin dari elang Jawa adalah Nisaetus bartelsi.
Berdasarkan data dari KLHK, elang Jawa saat ini hanya berjumlah sekitar 300 sampai 500 ekor saja. Yang kelima yaitu ada komodo. Komodo merupakan satwa yang sangat terkenal di Indonesia sebab mereka hanya tinggal di satu pulau yang bernama Pulau Komodo. Nama latinnya adalah Varanus komodensis. Populasi komodo saat ini sekitar lebih dari 3022 individu. Nah, berikut contoh hewan-hewan langka di dunia. Cara konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu konservasi ex situ dan in situ. Konservasi ex situ merupakan metode konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat alaminya, baik dalam bentuk organisme hidup maupun dalam bentuk material reproduksi berupa sel atau jaringan hidup. Metode konservasi ex situ dapat dilakukan dengan cara mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan lain sebagainya. Contoh penerapan metode konservasi ex situ di Indonesia adalah Kebun Binatang Surabaya, Kebun Binatang Ragunan, Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh dari konservasi ex situ. Selanjutnya, konservasi in situ. Konservasi in situ adalah metode konservasi flora dan fauna yang dilakukan dalam habitat aslinya. Metode ini bisa dilakukan untuk melindungi spesies flora dan fauna yang terancam punah di habitat aslinya atau terancam karena adanya serangan predator. Metode ini dapat dilakukan dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Contoh penerapan metode konservasi in situ di Indonesia adalah Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, Suaka Marga Satwa Pulau Baun, dan Cagar Alam Teluk Baron, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh konservasi in situ. Terima kasih, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.